Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Yunani klasik. Yang pertama adalah kaum sofis dengan tokoh-tokohnya, yaitu Gorgias, Socrates, Plato, Aristoteles, dan filsafat Helenisme dan Romawi dengan tokoh-tokohnya, yaitu Epikuros, Stoa, skeptisisme. Yang pertama adalah kaum sofis. Istilah sofis berasal dari sofistes yang berarti seorang cendekiawan. Sebuah sofis mempunyai pergantian yang kurang baik karena dialihkan sebagai orang-orang yang berprofesi berupa omongan besar dan memahami alasan-alasan yang dibuatnya. Ada 3 faktor yang mendorong timbulnya kaum sofis, yaitu: pertama, pesatnya perkembangan Athena dalam bidang politik dan ekonomi; kedua, kebutuhan ilmu pendidikan; ketiga, adanya pergaulan dengan bangsa lain. Tokoh-tokoh kaum sofis. Yang pertama adalah Gorgias. Gorgias lahir di Leotinoi, Sisilia sekitar tahun 483 Masehi. Dia adalah murid Empedokles, kemudian dia dipengaruhi oleh dialektika Zeno. Pada tahun 427 Masehi, ia datang ke Athena sebagai duta kota asalnya untuk meminta pertolongan melawan kota Sirakusa. Gorgias merupakan seorang legendaris dan menjadi guru seni retorika sofis untuk tujuan politik dan hukum. Yang kedua adalah Socrates. Socrates lahir di Athena tanggal 4 Juni 470 Masehi dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar di Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Hasil pemikirannya yaitu: yang pertama, pemikiran tentang adanya kebenaran umum; yang kedua, metode dialektika; yang ketiga, pemikiran tentang keutamaan adalah pengetahuan; yang keempat, orang yang mati hanya meninggalkan jasad dan ruhnya akan menuju ke alam selanjutnya. Ada Plato. Plato terlahir sekitar 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 327 sebelum Masehi. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis philosophical dialogue dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Hasil karyanya yang paling terkenal ialah Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangnya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates sebagai peserta utamanya. Aristoteles atau juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan merupakan salah satu filsuf yang terkenal pada masa Yunani kuno. Aristoteles lahir di Stagira, Makedonia sekitar 384 sebelum Masehi. Aristoteles lahir dari keluarga berpendidikan. Ayahnya merupakan ahli fisika dan tabib kerajaan. Aristoteles mempunyai teori yang bertentangan dengan Plato. Ia menyampaikan bahwa semua benda bergerak menuju satu tujuan dan benda itu harus ada penggeraknya, yaitu theos atau Tuhan. Teori yang disampaikan oleh Aristoteles ini mengandung unsur teologis atau ketuhanan. 6. Filsafat Helenisme dan Romawi. Filsafat Helenisme dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase Helenisme dan fase Helenisme Romawi. Fase Helenisme adalah fase yang ketika pemikiran filsafat hanya dimiliki oleh orang-orang Yunani. Adapun fase Helenisme Romawi ialah fase yang sudah datang sesudah fase Helenisme dan meliputi semua pemikiran filsafat yang ada pada masa kerajaan Romawi, yang ikut serta membicarakan peninggalan pikiran Yunani, antara lain pemikiran Romawi di barat, di timur yang ada di Mesir dan di Syria. Fase ini dimulai dari akhir abad ke-4 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-6 Masehi di Bizantium dan di Roma, atau sampai masa penerjemahan di dunia Arab. Selanjutnya terdapat aliran-aliran yang bersifat etis, di antaranya 1. Epikuros, 2. Stoa, 3. Skeptis. A. Epikuros. Epikuros dilahirkan di Samos pada tahun 341 SM. Pada tahun 306 ia mulai belajar di Athena, dan disinilah ia meninggal pada tahun 270.
filsafat Epikuros diarahkan pada satu tujuan belaka, memberikan jaminan kebahagiaan kepada manusia. Ia seorang filosof yang menginginkan arah filsafatnya untuk mencapai kesenangan hidup. Epikuros berpendapat bahwa logika harus melahirkan norma untuk pengetahuan dan kriteria kebenaran. Teori fisika yang ia ciptakan adalah untuk membebaskan manusia dari kepercayaan para dewa-dewa. B. Stoa. Stoikisme, juga disebut Stoa, adalah nama sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani, oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 SM. Ajaran sekolah atau mazhab Stoa ini sangat luas dan beragam, tetapi dapat disimpulkan bahwa pijakannya adalah meliputi perkembangan logika, terbagi dalam retorika dan dialektika, fisika dan etika, memuat teologi dan politik. Tujuan utama dari ajaran Stoa adalah menyempurnakan moral manusia. Dalam literatur lain disebut bahwa pokok ajaran etik Stoa adalah bagaimana manusia hidup selaras dengan keselarasan dunia. Sehingga menurut mereka kebijakan ialah akal budi yang lurus, yaitu akal budi yang sesuai dengan akal budi. Skeptisisme. Skeptisisme adalah kemampuan untuk menemukan hal-hal yang bertolak belakang baik dari objek pengalaman maupun objek dengan cara apapun. Dalam filsafat, skeptisisme adalah berujuk lebih bermakna khusus untuk suatu hari dari beberapa sudut pandang, termasuk sudut pandang tentang sebuah pertanyaan, metode mendapatkan pengetahuan melalui keraguan sistematis dan terus-menerus pengujian, kesembarangan relativitas atau subjektivitas dari nilai-nilai moral, keterbatasan pengetahuan, metode intelektual kehati-hatian, dan pertimbangan yang ditanggung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.